Ya, Bu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Abdi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka aja diskusi kita atau pembelajaran kita terkait dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu nawasaruf yang telah kita peroleh untuk mentarkib ayat ke-9 pada malam hari ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Alhamdulillah ya, kita bisa dipertemukan Allah pada kesempatan yang sangat mulia ini, yaitu belajar ya mentarkib Al-Quran sehingga kita bisa memahami maknanya gitu ya. Pada kesempatan malam ini kelas yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan presentasi latihannya adalah dari kelas 6. Nanti akan di share sama Bu Titin Kartini gitu ya. Jadi ini adalah kelas 6 yang walasnya adalah Pak Imron. Jadi silahkan dimulai. Apa perlu dibuka oleh Pak Imron atau langsung Bu Titin ya? Silakan Bu Titin. Enggak, Pak Kok Imron ada dulu. isanya? Enggak, dimulai dengan Pak Imron dulu. Silakan Pak Imron. Udah mau merenya mau periogin. Bu Mara ulah on. Karena Pak Imron nggak ada, langsung aja Bu Titin. Saya, Bu, langsung, Bu. Ini udah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman kelas kelompok 6 untuk membacakan tarkib surat Al-Baqarah ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nomor 1, yukhadi'una artinya mereka menipu. Ini adalah fi'il mudhari' wazan 11 dari khoda'a ya yukhadi'u. Ini domirnya hum. Pada buku kosakata mujarotnya dapat dilihat pada halaman 66 baris 12. Kami hasil diskusi kelas menetapkan ini istinaf. Jadi memulainya dengan kalimat baru pada ayat ini. Pada kolom nahunya yukhadi'una menjadi fi'il dan fa'il. Kemudian nomor 2 Allah, yaitu Allah artinya ini isim ma'rifat yang mansub. Kemudian ada wa dan huruf 13 yang athof. Kemudian aladzina, orang-orang yang ini isim mausul maktuf ke nomor 2 yaitu ke Allah, dan isim mausul ini membutuhkan silah. Silahnya adalah amanu, artinya mereka telah beriman. Ini fi'il madhi wazan 7 amana yu'minu. Domirnya hum. Mujarotnya bisa ditemukan pada halaman 50 baris 58 di buku kosakata. Susunan maususilah ini maktuf ke Allah, dan maktuf ilaih ini merupakan maf'ul bih di kolom nahunya. Nah, maf'ul bih ini memiliki anak kalimat berupa fi'il fa'il yang berasal dari fi'il amanu. Selanjutnya nomor 6 wa dan di terjemahan depaknya itu disebutkan padahal. Jadi kami memilih ini menjadi waw haliyah. Jadi nomor 6 ini adalah huruf 13 al-atfu dan sebagai waw haliyah. Nomor 7 ma tidaklah artinya huruf 18 anafi. Nomor 8 yahda'una mereka menipu. Ini fi'il mudhari' wazan 1 domirnya hum di buku kosakata halaman 66 baris 12. Pada kolom nahunya ini adalah fi'il fa'il.
Kemudian ila artinya kecuali, ini adalah huruf 12 al-istisna. Kemudian anfusa artinya diri-diri, ini isim nakiroh, jamak taksir, mansub, dan merupakan mudhof. Hum artinya mereka, huruf 25, domir mutasil, mudhof ilaih, susunan mudhof. Mudhof ilaih ini merupakan mustasna, di mana mustasna minhunya tidak ada. Mustasna ini atau MMI ini merupakan maf'ul bih dari fiil yahdauna. Kemudian wa artinya dan, huruf 13 atau selanjutnya ma artinya tidaklah, huruf 18 anafi. Yah Yashuruna, mereka menyadari, fi'il mudhari wazan 3 domir hum, ini di buku kosakata halaman 83 baris 27. Wa ini wa atof berarti ma yashuruna, maktuf dimaktufkan ke nomor 7 sampai nomor 11. Ma yakhdauna ila anfusahum. Dan maktuf jadi dari nomor 7 sampai 14 ini menjadi hal, karena di atasnya di nomor 6 ini adalah waw haliyah, jadi semuanya ini menjadi hal dari domir hum pada yukhodiuna, nomor 1 domir hum yukhodiuna. Nah, ma yasuruna ini adalah hal juga dari yakhdauna, fiil ini yakhdauna, ya begitu. Jadi hal di sini memiliki fiil fa'il, anak kalimatnya maf'ul bih dan hal. Kemudian ada anak kalimat lagi dari si hal ini, artinya cucu kalimat dari hal yang kuning ini yang merupakan fiil fa'il berasal dari kata kerja yasurna. Nah, selanjutnya saya baca artinya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang telah beriman. Dan padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Dan tidaklah mereka menyadari. Dan arti menurut depaknya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Begitu Bu Erni, silahkan Ya, dibahas untuk diperbaiki terima kasih kesalahan-kesalahannya. Bu Rin Ya. atas penjelasannya gitu ya terkait dengan ayat 9 ini gitu ya. Jadi memang ayat 8, 9 sampai 20 itu memang ini terkait dengan orang-orang munafik ya. Jadi ini satu rangkaian cerita inti dari ayat 8 sampai ayat 20. Sekarang kita memang lagi membahas ayat 9 gitu ya. Secara umum sudah bagus gitu ya ininya gitu ya. Pembahasannya mungkin yang perlu diperhatikan di sini kayak gini ya, di mana kalau biasanya kita yang 4 dan 5 gitu ya, harusnya kita baris 4 dan 5 itu maktuf ke baris 2, harusnya gitu cara menulisnya ya, supaya kita konsisten seperti yang Sini ya Bu ya. diajarkan oleh Iya diajarkan gini Bu. Pak Musrif ya, itu tuh Ya. maktuf ke nomor 2 gitu ya. Supaya kita bisa melihat, walaupun ini juga benar sih maktuf ilaih gitu, tapi biasanya bukan seperti ini yang yang diajarkan gitu kepada kita ya, supaya kita Oh ya. punya keseragaman gitu ya. Iya Bu. Itu terus kemudian nah, yang ilah itu ya huruf baris ke-9. Kita mengenal dua macam ilah ya, huruf kelima dan huruf ke-9. Kalau huruf Iya. kelima itu kan la nasoba lil mustasna ya namanya ya kalau yang kelima. Jadi sebetulnya yang untuk ilah baris ke-9 ini sebetulnya lebih cocok dengan huruf ke-5 karena dia kan menjadi anfusahumnya menjadi nasob, jadi la nasoba lin nakiroh gitu ya. Ila ini Bu. Iya ila. Nomor Jadi 9. nomor 9. Jadi ila itu kan memang punya dua tempat ya.
punya Iya. dua kelompok huruf gitu ya. Bisa masuk kelompok huruf 5 atau dia bisa masuk ke 12 gitu ya. Iya. Nah, kalau di sini lebih tepat sebetulnya di kelompok 5 karena dia kan setelahnya menjadi nasab ya, anfusa ya Hmm. kan. Nasab Oh, ya, iya. nakiroh ya. Huruf 5. Gitu ya. Nah, terus kemudian eh, Ya, saya nggak paham, Bu. Bentar. nah, mungkin yang nomor 14 ya, itu tuh memang ada beberapa yang mengatakan itu wazan 3 dan ada yang sebetulnya dia lebih tepatnya sih wazan 6 ya di Hmm. buku kita. Karena wazan 3 itu maknanya itu bukan menyadari, tapi syair ya, sa'ura juga ya, sa'ara, yas'uru juga gitu ya. Tapi dia Oh, lebih tepat nomor 14 ya, Bu? iya, itu lebih tepat wazan 6. Jadi sa'uro yas'uru gitu ya. Oh, wajan 6. Oh iya, Bu. Ibu bisa sedikit Wajan 6 buku ini bener nggak, Bu, halamannya? Bukan ya? Bukan di situ ya berarti. Halamannya sebentar. Kalau mujarodnya sih di situ, Bu. 8327. Nah, halaman 66. Oh, 66. Halaman 6. Sorry, halaman 83, maaf, 83. Benar. Sebentar, Ya, itu saya betul nggak 8327. 83, tapi di atasnya tuh ada Sa'aro ya suruh, ada yang ini gitu. Berarti yang Oh, ini betul wazan 6, halaman 83. Sa'aro, Di, Yas'uru, di atasnya, di atasnya itu ada. ya, 27. Yang kalau yang ini menyadari, yang di atasnya itu syair sair. ya, Ya, betul. Di bersyair, bawahnya Ya, kalau di betul. buku saya Oh, di bawah, ya di bawah, benar. Kita ngambil yang mana? Yang menyadari. yang yang Ya, iya menyadari. betul. Itu menyadari. jadi Sa'aro, Ya, wazan tapi 6. 6. menyadari Wazannya. 8327. Wazan 6. ya, Itu udah betul. ya udah wazan 6. Betul. Ibu bisa sedikit Bu Ya, silakan Pak. Siapa? tentang ilah Ibu. Ya, Ilah itu kan di sana bentuk negatif ya, ada ma. ya. Kemudian mustasna minhu-nya tidak disebutkan. Mm-mm. Ya betul. Jadi anfusa di sana bukan karena ilah, tapi itu karena jadi maf'ul bih dari yahdauna. Ya, memang secara kedudukan memang dia juga sebagai maf'ul bih gitu, Pak Zainal. Tapi Kalau karena begitu menurut saya itu bukanlah yang nasoba, yang itu bukan. iya, karena Nasobah lil memang dia kan mustasna. setelahnya Bukan. itu kan memang ini ya kan namanya nasoba linakiroh gitu ya. Nah, kebetulan kan setelahnya itu kan memang nasob dan nakiroh gitu, Pak Zainal. Walaupun memang terkait dengan kedudukannya dia juga sebagai maf'ul bih gitu di sana Ya. gitu ya. Kalau Karena saya pakai rumus ini Bu, pertama kita lihat apakah ada mustasna minhunya atau tidak ada. Mm-mm, Itu tidak ada. mm-mm. Kalau tidak ada itu bukan ila nasoba il mustasna, Mustasna. bukan. Coba ya sebentar. Jadi memang di sini itu mustasna minhunya mahdzuf ya, nggak ada ya di sini. Ya. Mustasna minhunya mahdzuf. Sebetulnya mustasna minhunya itu ada di kalimat utamanya sebetulnya. Kan sebetulnya dia kan Allah wa walladzina amanu kan itu yang dikecualikan ya. Jadi pengecualiannya itu kan bahwa mereka tidaklah menipu Allah dan Orang-orang yang beriman beriman. kecuali diri mereka sendiri gitu kan sebetulnya maknanya ya. Jadi Ya. pas di anak kalimatnya itu memang maf'ulnya gitu ya, maf'ulnya itu Iya, mahdzuf. maf'ulnya Nah, itu. maf'ulnya itu mahdzuf ke Allah sebetulnya Allah walladzina amanu sebetulnya ya. Tapi kan nggak dimunculkan karena dia merupakan anak kalimat gitu ya. Jadi dia sebetulnya mustasna minhunya itu ada di induk kalimatnya gitu. Nah, di sini memang dimunculkan hanya sebagai istisnanya aja gitu. Ila anfu sahum. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita hanya melihat memang dari setelah ilahnya itu dia merupakan nasab dan berupa nakiroh gitu kan.
Nah, mungkin kalau misalnya Jadi huruf 4 ya, Bu? bukan huruf Huruf 4, 5. huruf 5. 5. Jadi yang ilah itu ada di dua tempat kan, di Iya. huruf 5 dan huruf 12 gitu ya. Di huruf 5 diberi nama Ila. nasoba lin nakiroh gitu ya. Sedangkan di huruf 12 itu hanya ilah. Jadi memang kalau setelah ilah itu kebetulan misalnya ada kedudukannya menjadi apa, bukan kedudukan, berupa Nasobali nakiroh ya, Bu, ya ini ya, Bu? rofa gitu ya. Nah, dia pakai huruf ke-12. Misalnya seperti di contoh nanti diterangkan lebih detail ya oleh Bu Intan nanti ya setelah ini gitu ya. Bagaimana lebih detail tentang terkait dengan mustasna ya. Oke. Sementara begitu dulu ya. Nah, terus kemudian mungkin Bu Erni sebelumnya, nah tadi itu huruf 5 itu nasobali nakiroh ya, Bu? ya Bukan nasobalil bukan mutasna. nakiroh, maaf, lil Mustasna mustasna kan? Tadi Ibu bolak-balik bilang itu, jadi saya Iya, Lil salah mustasna. ya. memastikan Salah. aja. Jadi Nasobkan. nasoba lil mustasna. Nasob Bab, ada kacamata tidak, Bab? ada mustasnanya. Kacamata. Ini kan memang menjadi mustasnanya kan. Ya. Jadi ila anfusahum itu kan menjadi mustasna. Mustasna minhunya memang di dalam kalimat yang anak kalimat ini ma yakhda'una illa anfusahum itu dia mustasna minhunya memang mahdhuf gitu ya. Tapi kalau kita lihat induk kalimat atau kalimat secara keseluruhan mustasna minhunya itu sebetulnya adalah Allah walladzina amanu gitu ya. Jadi saya ulang lagi, tadi saya salah menyebutnya ya. Nasoba lil mustasna. Iya, Bu, udah saya perbaiki, Bu. 5 ya. Bu Erni, saya juga ada pertanyaan, Bu Erni, boleh? Boleh, silahkan. Oke, maf'ulun bih 10 dan 11 di situ, apakah tidak ikut illanya, Ibu? Illa anfusahum. Memang yang nasabnya di anfusahum, di anfusa, tetapi apakah pengelompokan maf'ulun bih ini bukan dari mulai illa, Bu? Ya, benar Pak Aijuk, benar. Tadi saya belum mengkoreksi itu ya. Oke. Jadi memang maf'ul bihnya mulai dari 9, 10, 11 gitu ya. Oh, gitu. Sedikit lagi, Bu. Oh, gitu Bu, ya. Ya Pak, silakan Pak. sedikit lagi ya. Ini memang di kelompok 6, di kelompok kami ini didiskusikan kemarin itu. Nah, di ayat ini bahkan ma'ila itu bisa saja tidak adakan, itu ada di pertanyaan nanti. Ya, yang kelompok Jadi, 5 kan memberikan pertanyaan ya. Nanti ya, kita jawab di jadi belakangnya. anfusa itu bukan karena ila. Ya, nanti kita Ma dan ila di sini nanti jadi hasar ya. jadi hasar nanti. Ya, Bu, makanya kami nggak masukkan, Bu, ini ke dalam maf'ul bih. Oh iya. Diskusi Tapi kemarin. itu kan sebetulnya jadi satu kesatuan karena dia kan sebetulnya menggantikan atau mustasna minhu-nya kan kepada itu ya, ke Allah walladzina amanu ya, itu kan sebetulnya maf'ul bih ya. Jadi itu kan pengecualian itu kan termasuk. Kalau misalnya nggak kita masukkan kecualinya, nanti kan seolah-olah maf'ul bihnya itu hanya diri-diri mereka, padahal kecuali diri-diri mereka gitu. Jadi itu udah menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi yang menjadi maf'ul bihnya bukan diri-diri mereka, karena kalau diri-diri mereka akan lain lagi maknanya. Jadi yang menjadi maf'ul itu kecuali diri-diri mereka. Kemarin tuh gini, Bu. Sebentar, saya ada pertanyaan juga, ini saya yang ikut diskusi di kelompok 6, Bu Erni. Ya, Jadi silakan. kalau kita lihat di buku KBI tingkat 5, 3, Pak, materi 33. di materi 33, kemudian di 613 itu ada A, B, dan C. Ya, betul. Nanti saya akan menerangkan di sana Pak, ada pertanyaan karena terkait pertanyaan dengan kelas 4 ya, yang menanyakan maksudnya nggak bisa itu di 5. Kalau di 5 itu kan harus nasab. Tapi kalau di 12 itu kan pakai C. Di C itu adalah tergantung posisinya. Jadi dia nasabnya bukan karena ilahnya, tetapi karena ada ma terus la, dia tergantung posisinya. Dia bisa rofa, bisa nasab,
Cara yang lain tergantung posisinya. Nah, Ada sini bi- jadi bukan karena 5, tetapi karena 12, karena dia apa namanya? Di posisinya sebagai maf'ul bih gitu. Jadi Iya. nasabnya itu bukan karena 5 gitu. Kalau Anda Iya. harus positif kalau di situ. Bu, Gitu. Bu Erni. Ya, Erni, silakan Pak Musrid. jadi begini, 12 dan 5 itu semuanya adalah istisna. Istisna, semuanya istisna. Cuma istisna yang semuanya ada di 12, ada satu yang ditarik ke 5, karena kalau yang 5 itu berikutnya mustasnanya harus nasob. Makanya ditulis nasobalil mustasna. Tapi sebetulnya kalau saudara mau tulis huruf 5 nasobalil mustasna dalam kurung itu adalah istisna, itu boleh. Itu sebetulnya istisna juga ila itu. Ila yang huruf 5 juga istisna. Oleh karena itu, karena dia itu istisna, maka di situ ada mustasna anfusahum. Mustasna minhunya mana? Tidak ada. Atau mahdub yang sebetulnya di situ adalah Allaha. Jadi kalau ada ma di atasnya, masuk ke dalam di dalam buku saya itu ada kelompok C, nomor C ya, AC. Nomor C, maka kalau tidak ada gitu ya, maka dia harus mengikuti atau boleh mengikuti posisinya. Posisinya siapa? Posisinya Aloha. Alohanya itu sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Jadi yang tidak itu mereka tidak menipu siapa? Allah, bukan anfusahu. Jadi yang tidak ditipu itu adalah Allah. Muncullah ila anfusahum sebagai tadi eh, memustasnakan daripada oleh si ila. Nah, karena yang mustasnanya adalah nasob, maka bolehlah si 12-nya itu masuk ke kelompok nomor 5. Itu spesial. Di dalam apa namanya pengaruh terhadap isim coba dilihat 4, 5 maupun 6 itu semuanya adalah nasob dikumpulkan. Nah, coba lihat. Saudara buka lagi, lihat di 4 huruf 4, 5, 6. La misalnya, jadi nasobali nakiroh padahal sebetulnya la ada di depan. Begitu. Yaitu la yang sebetulnya kita anggap sebagai 18 nafi. Tetapi nafi yang khusus yang apa namanya jinsi itu menggunakan 4 dan dia harus nasob bahkan tidak perlu tanwin. Begitu juga ya itu ada di 7, dia pun nida, tapi khusus nida yang berikutnya harus nasob dikelompokkan di 6. Jadi 4, 5, 6 itu hanya pengelompokan khusus terhadap huruf-huruf yang sebetulnya huruf induknya ada. Dalam kasus ila, huruf induknya adalah al-istisna di huruf 12. Begitu. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya pada prinsip. Nah, sekarang urusannya yang maf'ul bihnya siapa? Aloha. Nah, karena aloha, kemudian di sini ada ila anfusahumnya itu adalah connect dengan si aloha. Yang aloha itu adalah posisinya maf'ul bih, maka maf'ul bihnya itu sejak ila. Bahkan sejak aloha, kalau alohanya ada. Nah, jadi kalau alohanya ada, aloha ila anfusahum. Mereka tidak menipu Allah kecuali diri mereka sendiri. Nah itu. Cuma karena Allah hanya di mahdhuf dianggap sudah dibicarakan di atas. Yaitu ditulis aloha waladina amanu. Nah, karena sudah dianggap mahfum, tidak ditulis di sini. Begitu. Dan itu diperbolehkan ketika kita menggunakan kalimat manfi. Yaitu nomor C jadinya masuk. Jadi betul bahwa la ilahnya harus masuk. Jangan lupa itu nomor 1 sampai nomor 2 sampai 5 maktub koma maktub ilainya harus dibuang itu. Jangan dilewatkan.
Oke, nanti baru kita bicara 12, 13, 14. Itu menarik untuk dibicarakan berikut. Silahkan teruskan. Oke, terima kasih Pak Musrif. Sepertinya bahasan untuk yang kelompok 6 sudah selesai ya. Nanti saya mau nunjukkan dulu dari hasil latihan masing-masing kelas. Bu Yanti, Ya, saya yang komentari masalah warna, Bu. ya, Yaitu ya kalau baris ke-6 Waluhalia warnanya itu harusnya kuning dia. Tetap putih. Waluhalia kuning. Cuma yang tadi di sini dia keputus gitu anunya apa namanya kan Waluhalia itu dari wow itu kan Waluhalia. Ya, iya, dia ngikutin warna di bawahnya. Begitu juga yang nomor 12. Dia warnanya itu adalah hijau, mengikuti warna di bawahnya. Itu yang saya tangkap. Terima kasih. Saya lupa lagi kalau Waluhalia itu ya, sepertinya sih tetap putih ya. Sama dengan Atof juga kan sebelum-sebelumnya gitu. Ingat saya berwarna, ingat saya loh ya. Putih, Bang. Putih. Nggak berwarna itu putih. Putih. Kalau berwarna itu kalau ya seingat saya sih putih ya. Tapi nomor 3 berwarna tuh. Ya karena itu nomor 3 nyambung ini dan memang karena Allah dan gitu, Allah dan beriman. Orang beriman. Kalau ini udah benar memang kalau yang nomor 3 itu memang dia digabung gitu ya. Terkait jadi sama-sama maf'ul bih. Iya. Ya, terima kasih. Gitu ya. Yanti, kalau yang nomor 7 itu bukannya hijau? Apa Pak? Warnanya, warna yang 7. 7 itu nafi kan? Nafi ya, tapi kan terkait ke Yahdauna sebenarnya kan? Temannya. Iya, makanya warnanya kuning kan? Kok kuning? Kuning itu ke halnya kan? Iya kan dia jadi satu. Halnya itu kan mulai dari Nah, ini file filenya kan hijau, Bu. File filenya kan hijau. Hah? Bu Yanti, Bu Iya, Yanti, iya, Pak. Bu Yanti, Ya. khusus untuk nomor 7, Pak Pauji itu betul. Karena maknya itu terkait dengan Yahdauna. Jadi terjemahannya mereka tidak menipu, itu satu kesatuan. Kalau Yahdauna itu menjadi hijau, maka mak juga hijau. Tetapi kebetulan sejak mak itu adalah hal. Jadi garis kuningnya harus diluruskan, jangan ikut belok. Maksudnya Pak Pauji gitu. Iya, Pak. Nah, garis kuningnya lurus, tapi yang kirinya, mak kirinya itu hijau. Gitu maksudnya Pak Pauji. Iya. Itu kan Pak Pauji ya? Iya. Benar, Pak, benar. Oke, silakan teruskan. Terima kasih Pak Fauzi. Ya, di tempat saya kebetulan yang saya kerjakan juga hijau, tapi mungkin karena pada bingung. Oke. Ada lagi untuk yang latihan ini? 12, 13, 14 belum dibahas. Oh iya, 12. Oh ya, oke. Jadi 12, 13, 14 ini memang ada beberapa ada 2 kondisi yang bisa diterima, yang maksudnya dia sebagai al-atfu ini sebetulnya kan kalau di sini dia dikatakan hal dari gitu ya, jadi harusnya dia menjadi bukan hanya atof nih kalau bentuknya seperti ini ya, dia harusnya Waluhalia. Jadi memang yang itu tuh bisa menjadi wa-nya 12 tuh menjadi Waluhalia, atau dia memang atof. Kalau atof, nah jadi di sini ada 2 hal sebetulnya. Kalau kita sebut dia sebagai maktuf ke nomor 7 sampai 11, jadi nggak usah ditulis lagi dia sebagai hal di sini. Berarti dia kan kalau maktuf ke 7 sampai 11, berarti ini dia kan kalimat yang setara dengan 7 sampai
11 ini gitu ya, ma yakhda'una illa anfusahum, kalau dia diatofkan. Jadi di sini ada konflik gitu ya. Jadi kalau disebut sebagai atof, dia tidak perlu dikatakan sebagai hal, berarti dia sama kedudukannya dengan ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi seolah berarti wa ini huruf atof yang memaktufkan ma yashuruna ke ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi dia bukan hal. Kalau dijadikan wawunya wawu haliyah, berarti nggak perlu ditulis ya maktuf ke 7 sampai 11, berarti tapi di sini dia menjadi hal, gitu ya. Jadi ada dua kondisi. Jadi ini wawu ini bisa menjadi dua keadaannya, apakah dia sebagai atau atof, atau dia sebagai wawu haliyah, gitu ya. Dan dua-duanya sih bisa diterima. Gitu. Itu mungkin yang bisa. Tanya Bu Yanti. Ini kan dari nomor 7 sampai nomor 14 ini kan udah hal kan? 7 ya ada hal. Halnya ini tuh masih diperlukan lagi nih nomor 13, 14 nih sebagai. Makanya tadi Pak saya katakan kalau misalnya dia udah dikatakan dia maktuf, di situ tuh nggak ada hal lagi di sini. Iya betul. Jadi yang soalnya nih Maya Surun ini kan jelas-jelas sekali Maya Dauna hilang pesawat sama Maya Surun ini kan terkait itu kan? Iya betul, dia maktuf kan? Iya. Jadi kalau saya perhatikan cara orang mentarkib di beberapa online ya Bu ya, ini dikasih kebebasan sebenarnya wa 6 ini dan wa 12 ini dikasih kebebasan. Apakah dia istiknaf, apakah dia hal gitu ya? Iya betul. Tapi saya juga berpikir kalau dia sudah diatofkan dari mayas uruna ke mayak dauna ila anfusahum, nggak perlu atof lagi gitu kan di nomor 12 itu. Betul. Jadi kalau misalnya dia sebagai haliyah gitu ya, berarti dia bukan maktuf gitu ya, dia bukan maktuf ke betul dia bukan gitu ya. Bentuknya ya seperti yang ini, seperti yang ditunjukkan sekarang ini. Tapi kalau misalnya dia akan dijadikan atof atau maktuf, berarti halnya dihilangkan gitu ya. Ya, kalau dia tidak kalimat baru. Kalau tidak atof kan fiil fa'ilnya hijau juga ini kan? Fiil fa'ilnya hijau juga. Iya, dan ma-nya hijau, kosong betul. gitu kan? Iya, betul. Pak Fauzi betul. Tapi karena akan dihalkan, jadi ini benar seperti ini, Pak. Gitu. Jadi ada dua memang. Jadi diberi kebebasan seperti Pak Fauzi bilangnya ada dua pilihan, apakah dia akan dijadikan hal atau dia dijadikan kalimat baru gitu ya, yang setara dengan ma yakhda'una illa anfusahum. Gitu. Tapi kalau di Mahmud Sulaiman Bu, itu pilihannya adalah haliyah dan istinaf, bukan atof. Nggak ada atof di situ. Istinaf itu kan bisa setara kan dia ya, dia sebetulnya dia setara kan ya kalimatnya itu ya. Iya, tapi kalimat kalimatnya baru. ini kan setara nih. Ya. Jadi tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan tidaklah mereka menyadari. Jadi dia kalau jarum yang besar mana nggak ada jarum yang besar. Jadi bukan istinaf berarti dia atof aja gitu. Bu, kalau atof itu jadi semua jadi maf'ul bih, Bu? Bukan maf'ul bih. Dia menjadi setara kalimatnya. Boleh nggak saya tunjukkan? Oh gitu. Boleh Bu, jadi silakan. dia Cukup, sama-sama ma yakhda'una illa anfusahum itu kedudukannya setara dengan ma yas'uruna. Makanya dia sama kondisinya sama-sama. Oh, jadi ini fi'il fa'il gitu ya, Bu ya? Hal terhadap induk kalimatnya. Jadi fi'il fa'il gitu ya, Bu ya? Oh iya, fi'il fa'il. Aja ya. Oh ya. Jadi dia hijau. Ini saya stop share apa saya punya? Ibu mau menunjukkan? Hijau semuanya. Iya, Bu. Saya stop share, Ibu. Iya ya, saya stop share ya. Silakan Bu Yanti yang punya. Nah, jadi kalau dia dijadikan al-atfu, dia begini aja bentuknya nih. Jadi dia atof ya maktuf. Jadi yang 13, 14 itu maktuf ke
7 sampai 11 gitu ya. Makanya bentuknya hijau gitu di simulasi ini ya. Sama hijau karena sama setara ya, setara kalimatnya jumlahnya dengan mayahdauna ila anfusahum gitu. Nah, kemudian kalau yang kita jadikan hal, dia akan seperti ini, makanya dia jadi biru gitu ya. Hal ke-8. Jadi dia menjadi anak kalimat gitu. Itu aja sih perbedaannya. Jadi kalau ini dijadikan waw haliyah gitu ya. Kalau yang ini dia tetap sebagai al-atfu yang memaktufkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Udah ya, kalau udah. Ada, Bu. Satu, Bu. Kenapa, Pak? Saya kurang perhatikan tadi anfusahum itu mustasnanya tidak ditulis lagi, dihapus tadi, Bu. Gimana keterangannya sedikit, Bu? Maksudnya gimana, Pak? 10 dan 11 tadinya tuh ada mustasna di situ, sudah dihapus. Saya kok kurang mengikuti tadi, dihapus kenapa? Oh, saya memang nggak menulis di sini mustasnanya ya. Jadi mustasna itu di sini bahwa ilah gitu kan nasoba lil mustasna ke maf'ul bih yang mahdhuf. Jadi itu bisa diperkirakan maf'ul bihnya ke sini gitu ya. Nah, kemudian ini tuh kalau secara umum sih memang dia menjadi mustasnanya kan karena ini adat istisna ya, ilah itu kan adat istisna, berarti ini mustasnanya anfusahum gitu. Tadinya ada itu tulisannya tapi dihapus. Itu yang di saya, Pak. Bukan di latihan saya. Itu yang saya punya, yang grup 6 share. Oke. Kan otomatis ya kalau ini adat istisna, berarti ini setelahnya jadi mustasna. Gitu. Oke. Memang mustasna. Baik, paham. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian saya mau share ya latihan kita semua gitu ya. Mungkin masing-masing biar tahu ya apa yang perlu diperhatikan atau dikoreksi gitu ya. Nah, ini yang pertama mengirimkan tugasnya adalah kelas 10 ya. Kelas 10 udah bagus gitu ya. Nah, kecuali ini jadi yang putihnya ini harusnya dihijaukan karena itu menjadi satu kesatuan ya. Ila anfusahum ya. Terus kemudian nah maktufnya bukan hanya 7 ke 8 kalau mau dijadikan maktuf, tapi dia dari 7 sampai 11 gitu ya. Ya koreksinya kecil-kecil ya. Tidak signifikan. Udah bagus soalnya. Apa sih awalan mujarad nih? Terus kemudian kelas 10 ya, ini kelas 6. Kelas 6 ya tadi cuman karena kita mendiskusikan ya masalah tadi huruf al-istisna yang ada 2 kelompok tadi, yaitu huruf 5 dan huruf 12 yang tadi sudah didiskusikan. Juga kemudian yang wazan ya, wazan 3 dan wazan 6 gitu ya. Kalau ini karena kelas 6 menjadikan dia sebagai waw haliyah, ini udah benar gitu ya. Jadi ini bertingkat, jadi yas'uruna menjadi cucu kalimat dari yang paling atas tadi ya, yukhadi'un. Udah bagus. Kemudian kelas 9 ini juga sama ya yang tadi itu yang kita diskusikan. Nah, ini cuman nggak tegas aja, jadi dipakai dua-duanya, harusnya bukan istisna. Kalau di sini bukan waw haliyah juga, tapi udah aja dia sebagai atau maktuf gitu ya. Kalau di sini kan dia sebagai hal, berarti istisnanya jangan dimunculkan gitu ya. Jadi ini halnya ke 8 misalnya gitu ya, ditulis hal ke-8 gitu ya. Jadi jangan ditulis dua-duanya supaya nanti jadi yakin gitu ya bahwa ini waw haliyah gitu. Ya, nah yang kelas 3 udah bener ya semuanya, udah bagus gitu ya. Terus kemudian kelas 1 paling di sini aja, tadi masih diskusi masalah huruf ya, antara huruf 5 dan huruf 12, yang lainnya sih udah bagus ya. Kemudian kelas 7 juga
tadi diskusi masalah huruf dan yang lainnya juga udah. Jadi rata-rata sudah benar ya, karena memang juga alhamdulillah kan kalimatnya ini tidak begitu complicated ya, tidak begitu apa ya, nyelimet gitu ya, jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ini mungkin yang ini ya, ini tab dikuningin ini harusnya apa? Harusnya ini hijau gitu ya. Ya karena dia menjadi anak kalimat kan. Anak kalimat dari maf'ul bih. Jadi nanti ini sini ada garisnya, jadi yang ini menjadi hijau gitu ya. Karena dia merupakan ini bagian dari anak kalimat dari yuqadi'una gitu. Terus kemudian yang ini tadi ya yang kita diskusikan juga rata-rata masalah penentuan kelompok huruf, tapi kan udah diterangkan tadi ya sama Pak Musrif ya. Nah, juga kemudian wazan yang ini. Nah, kemudian kalau ini kan dari hal, mungkin harus ditambahkan di sini wawunya waw haliyah gitu. Jadi jangan hanya al-hatu gitu ya. Sedangkan kelas 4 juga udah bagus ya. Tinggal yang tadi yang kita diskusikan masalah kelompok huruf aja. Kemudian kelas 5, begitu juga kelas 5. Nah, ini kan mungkin salah ketik kali ya. Ini harusnya yakhda'una itu wazan 1 ya, kelebihan. Sama, nah ini hurufnya ilahnya tidak ditentukan huruf keberapanya ya. Nah, sementara yas'uruna belum dikasih wazan berapa gitu ya. Kalau yang lainnya sih udah bagus. Nah, ini istinafiyah. Jadi kan kalau ini tuh kan dia maktuf, jadi maktufnya 7-8, harusnya 7-11, kemudian tidak perlu tulis istinafiyah karena dia dimaktufkan. Yang kelas 8 udah bagus ya. Kelas 8 malahan memberikan 3 opsi, tapi kayaknya opsi yang diterima itu cuma 2 ya. Jadi kelas 8 itu mempunyai 2 opsi, yaitu wawunya sebagai waw haliyah atau wawunya sebagai waw atof gitu ya. Jangan ditulis lagi atau istinafiyah ya, cukup atof aja. Ini maktuf 7-11 dan ininya karena dia maktuf, ininya harusnya putih ya, wawunya itu. Kemudian yang ini opsi 3 nggak perlu ya, nggak ada bukunya. Nah, terakhir kelas 2 itu ini cuman masalah cuman yang di sini ya. Nah, jadi ini harusnya diputihkan, yang lainnya sudah oke. Tapi di sini juga nih wawunya harusnya terbalik nih, wawunya yang diputihkan, maknya yang dihijaukan ya, dihijaukan maknya, wawunya diputihkan gitu ya. Nah, itu aja mungkinnya dari kelas-kelas. Nah, kemudian ada memang pertanyaan dari kelas 4 menanyakan terkait dengan angkusahum itu adalah mustasna. Apa mustasna minhunya gitu ya. Jadi jawabnya sih merujuk ke KBI buku 5 ya tentang mustasna. Ini ya yang saya ambil ya sedikit. Jadi mustasna itu ada yang terkait ilah itu ada dibagi 3 gitu ya. Jadi harus mansub apabila kalimatnya positif gitu ya, boleh mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya gitu ya. Kalau ini dikatakan sebagai badal. Nah, ini ada contohnya. Dan yang ketiga, tergantung pada kedudukannya pada kalimat. Apabila kalimatnya negatif, kebetulan kan yang di latihan kita ayat 9 ini kan kalimatnya negatif karena ada ma ya di depannya ya, ma yakhda'una illa anfusahum gitu ya, jadi ada ma-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa tergantung kedudukannya dalam kalimat. Apabila negatif atau manfi dan mustasna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat, jadi kalimatnya itu disebut kalimat nakis karena kalimatnya seolah-olah itu kan nakis itu belum sempurna ya, harusnya kan ma yakhda'una Allah ya,
ma yakhda'unallaha gitu ya. Jadi mereka tidaklah menipu gitu ya, menipu Allah kecuali. Jadi sebetulnya kan maf'ul bih utamanya itu kan Allah, kecuali, ini pengecualian, kecuali diri mereka sendiri gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa mustatsna minhunya tidak disebutkan atau tadi diistilahkannya mahdhuf gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke atas dia ada, tapi memang di dalam kalimat itu sendiri tidak ada mustasna minhunya gitu ya. Di sini kebetulan contohnya itu adalah seperti ini ya, ma qoma illa zaidun gitu ya. Tidak ada orang berdiri kecuali Zaid gitu ya di sini ya. Jadi dia karena dia marfu, karena dia fa'il. Jadi dia seolah-olah bisa seperti badal gitu ya. Jadi sebenarnya dia badal kepada tidak ada orang ya, berarti huwa di sini ya, jadi dia bisa ke sana gitu. Nah, contoh yang lainnya ma qultu illal haqqa gitu, tidak ada yang kukatakan kecuali kebenaran. Jadi dia berkedudukan mansub karena dia maf'ul. Nah, sedangkan di sini dia contoh yang ketiganya marartu illa bi Hasan gitu, tidak saya lewat kecuali kepada Hasan. Nah, di sini karena ada bi-nya ya, ada bi yaitu jar gitu ya, huruf jarin, maka dia menjadi majrur gitu ya di sini. Nah, jadi akhirnya kesimpulannya untuk ayat 9 yang ditanyakan kemana mustasna minhu-nya gitu ya, maka di sini mustasna minhu-nya kalau mengacu kepada AC ya, ini kan yang AC ya, yang AC ya. Nah, itu karena dia kalimat nampi atau negatif dan kalimatnya merupakan kalam nakis di mana mustasna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Tapi pada kasus ini sebetulnya mustasna minhunya ada di induk kalimat ya, kalau kita lihat makna secara keseluruhan, yaitu maf'ul bih dari induk kalimatnya, yaitu Allah walladzina amanu, maka juga dia kedudukannya sebagai maf'ul bih gitu ya. Nah, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau enggak nanti akan dilanjutkan oleh Bu Intan yang akan menerangkan tentang mustasna minhu dan apa satu lagi Bu Intan? Mustasna Mausul silah. Mausul silah ya. Jadi Bu Intan akan mereview kembali, mengingatkan kembali kepada kita terkait dengan mausul silah dan mustasna minhu gitu. Mustasna minhu atau mustasna aja ya? Mustasna ya. Oke. Bu Yanti. Ya, silakan. Ya, Bu. Iya. Iya. Mau tanya itu tadi karena saya masuknya baru ke pental-pental terus. Itu yang yukhodiuna bedanya dengan yahdauna itu, apakah yang yukhodiuna itu kalimat pasif ya? Bukan. Yukhadiuna ini kan kalau kita lihat kan dia wazan berapa? Wazan 11. Jadi dia bukan yu-nya itu bukan menunjukkan pasifnya, tetapi kan ada ain fiilnya di sini tetap kasroh ya. Kalau dia majhul, ain fiilnya menjadi fathah. Jadi ini adalah sebetulnya dia maklum ya, fiil maklum gitu ya. Jadi dia tapi wazannya 11. Jadi kan ingat-ingat ya Bu Widiastuti ya, yang Bu Tuning maaf kodenya Bu Tuning. Jadi yang di wazan yang mujarot majid ya, yang sulasi majid gitu wajan ya. Jadi dari yang wazan 7 sampai wazan 14 itu mudhoreknya ada yang dimulai dengan yu. Misalnya kan af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu gitu ya wazan 11. Fa'ala yufa'ilu. Jadi yu-nya itu bukan menunjukkan dia majhul, tapi adalah fa'ala yuf'ilu. Ada 3 ya yang di wazan sulasi majid itu yang dimulai dengan yu ya. Ingat-ingat af'ala, fa'ala, fa'ala itu dimulai nanti mudhoreknya dengan yu gitu ya. Iya. Makasih Bu Yanti ya, ingat. Sama Bu Tuni. Oke. Masih ada lagi? Kalau enggak kita ke Bu Intan ya. Bu Intan akan menerangkan terkait dengan
mausul silah dan mustasna. Silahkan Bu Intan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak jelas nggak, Teh? Suara saya Suaranya jelas? kecil. Suaranya kurang ini jelas, Bu Bu. Intan. Suaranya barang kali Bu. Kecil. Iya, kecil tuh Kurang dekat suaranya. mungkin ya. Iya. Kedengaran Dekatkan sih. ke mulut Bu ininya mic-nya. Coba sekarang gimana sekarang? Ah, Ya, sudah, lumayan sekarang. sudah kedengaran. Dengaran Kedengaran jelas? jelas. Oke, baik, baik, baik. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Saya sudah itu ya. Sudah host ya. Udah. Masih Bu Yanti. Enggak, Bu Intan udah co-host, Bu Intan udah bisa share. Oh, sudah. Tinggal makan. Ya. Kita akan mengingat kembali bersama-sama materi atau materi pendukung dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat 9 ini, yaitu dimulai dengan kita mausul silah ya. Iya. Ya, mausul silah. Jadi kita sebetulnya ibu-ibu semua pada tahu, kita hanya mengingatkan aja bahwa mausul silah itu adalah kata sambung yang artinya yang, kemudian silah itu adalah penjelas, kaidahnya adalah silah mengikuti mausul. Dalam artian ketika dia jenisnya mujakar, sama juga mujakar. Jika dia jumlahnya adalah mufrad, sama harus mufrad, jama atau dan seterusnya ya. Kemudian isim mausul itu seperti di tabel ini. Nah, di sini sudah dijelaskan sama Pak Musrif bahwa ketika mufrad itu aladi, di sini huwa akan kembali kepada aladi. Nah, huwa itu biasanya di sini nih silah itu bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, ketika jumlah fi'liyah domirnya itu akan mengikuti atau kembali kepada mausul. Kalau misalkan jumlah fi'liyahnya adalah domir mustatir huwa, maka mausulnya aladi yang mufrad juga. Begitu juga kalau misalkan aladina adalah dia jamak muzakkar, maka domirnya yang akan kembali adalah hum, antum atau nahnu. Di sini sudah ada ya, sudah dijelaskan. Kemudian kita coba lihat ada beberapa kalimat di sini. Ja'aladi yaktubu darsa. Jadi ini ada seorang laki-laki aladi yaktubu akan menulis pelajaran telah datang. Kalau ini adalah dua orang laki-laki, ja'a aladi, ini ada alif di sini yang menandakan dia rofa, dia berdua, maka dia menggunakan yaktubu adalah dia huma, maka kembali ke mausulnya adalah yang apa ya, untuk dua orang, untuk musanna ya. Kemudian ro'a itu alladzina yaktubani darsa. Ya, alladaini yaktubani darsa. Saya telah melihat, berarti kalau di sini adalah menjadi maf'ul bih, dua orang laki-laki. Nah, alladaini ini adalah menjadi apa, karena dia adalah untuk dua orang, maka yaktubani itu karena dia adalah huma, domir mustatirnya akan kembali ke alladaini. Itu kaidahnya seperti itu. Kemudian, nah ini di sini kan kalau aladi itu adalah huwa kembali ke aladi, kemudian aladani adalah kembali ke huma. Kemudian aladaini juga kembali ke huma, tapi karena ini dari nasob, yang ini rofa ya. Nah, kemudian bagaimana dengan roa itu aladina yaktubuna darsa. Di sini adalah aladina nih
yaktubuna adalah domir mustatirnya adalah hum, akan kembali ke mausul yang jamak muzakkar. Ya, kita lihat di sini berarti jamak alaina hum kembali ke sini. Itu yang disebutnya silah mengikuti mausul. Oke. Nah, kalau kita bahas tadi yang ayat tadi alladzina amanu, udah pasti alladzina adalah mausul jamak muzakkar, kemudian amanu adalah silah, domir mustatirnya hum kembali ke alladzina. Jadi mana unsur yang kembali kepada mausul adalah domir mustatir hum kembali ke isim mausul. Nah, kembali sekarang ke istisna. Istisna saya coba memaparkan dengan sesederhana mungkin, mudah-mudahan bisa lebih mengingat kembali ya. Misalkan ada semua murid telah datang. Ini adalah jumlah fi'liyah yang sudah tam, sudah sempurna karena fi'il. Kalau di bahasa Arab kan adalah ja'at tulabu. Nah, ja'a ini adalah lazim, tidak perlu maf'ul bih, berarti ini adalah sudah tam. Kalimat tam dan dia positif, tidak ada anafi di depannya. Kemudian ketika kecuali jahid itu adalah illa, di sini dianggap aja tulabu, anggap saja kita sebagai kelompok yang asalnya, yang disebut mustasna minhu. Kalau illa itu adalah kecuali, di sini adalah istisna, dan kemudian di sini adalah jaidan. Itu yang dikecualikan atau mustasna. Atau maksudnya itu adalah yang dikeluarkan dari kelompok ini. Jadi itu adalah sebetulnya konsep istasna mustasna. Tapi masalahnya nanti ada menjadi, nah ini harus nasob ketika dia positif, tidak ada penafian, tidak ada, di sini ada bukan negatif atau positif, dan di sini mustasna minhunya adalah disebutkan, maka mustasnanya wajib nasob gitu kan. Nah sekarang kita di dalam buku KBI itu ada mustasna dengan ilah itu ada 3, yaitu harus mansub ketika kalimat positif, tidak ada huruf nafi, dan mustasna minhunya disebutkan dalam kalimat, dan kalimatnya adalah kalimat tam. Kemudian yang kedua adalah boleh mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya sebagai badal, dan yang C adalah tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Apabila kalimatnya negatif atau manfi dan mustasna minhunya tidak disebutkan, disebut kalam nakis. Kita coba jabarkan satu-satu. Nah ini yang pertama adalah mansub. Kalau di sini kan ada musafiruna illa Muhammadan. Telah berpulang yang berpergian kecuali Muhammad. Di sini adalah kalimat positif. Kemudian di sini adalah mustasna minhunya, ini adalah mustasna minhunya disebutkan. Nah, kemudian ini juga sama, najahal auladu illa alian. Di sini juga kalimat positif, tidak ada manafi. Kemudian di sini adalah fi'il, di sini adalah fa'ilnya. Jadi di sini udah tam, mustasna minhunya sudah disebutkan. Sekarang lihat di sini adalah hadolo rijalu illa jaidan. Semua orang telah datang kecuali jaidan. Nah, di sini semuanya adalah mustasna, disebutkan mustasna minhunya. Kemudian ini adalah istisna. Nah, di sini adalah mustasna. Mustasnanya adalah di sini wajib nasob. Begitu kaidahnya. Kemudian kalau ini adalah kalimat tam, harus nasob ya. Kemudian kalau yang kedua itu adalah boleh mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya yang disebut badal. Kita coba, ini ada satu kalimat, ma koma kaumu illa jaidun. Tidak ada yang berdiri dari kaum itu kecuali jaid. Ma ro'aitu
kauma ila jaidan. Di sini adalah kaumu, di sini adalah fa'il karena komanya adalah domir mustatir huwa diganti oleh fa'il yang zohir kaumu. Kemudian kalau ma ro'a itu di sini adalah bukan huwa, di sini adalah ana, maka kauma kauma itu menjadi maf'ul bih. Nah, berarti di sini, nah ini adalah manfi kalimat negatif ketika ada nafinya di sini. Kemudian di sini ada satu kaidah ketika mustasnanya bisa mansub atau nasob maksudnya ya, dan atau mengikuti irob mustasna minhu ketika disebutkan kalimatnya kalimat manfi atau negatif. Yang kedua adalah kalimat tam, kemudian mustasna minhunya disebutkan. Kalimat tam, mustasna minhunya itu disebutkan. Nah, berarti di sini boleh jaidun, boleh jaidan. Nah, jaidun itu bagaimana ini? Berarti dia adalah badal karena sama dengan fa'il gitu kan. Nah, ini jaidan sama dengan maf'ul bih di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah kalamnya adalah nakis. Nakis itu disyaratkan adalah ketika adalah di sini adalah negatif, koma tidak ada yang berdiri. Tapi mustasna minhunya tidak disebutkan di sini. Ini manfi, kemudian di sini sebentar. Nah, tidak ada mustasna minhunya, maka kaidahnya adalah ini disebutnya adalah kalam nakis, jadi manfi dan tidak ada mustasna minhu, itu disebutnya adalah kalimat nakis. Nah, makanya mustasna di sini adalah melengkapi kalimat yang belum lengkap ini koma perlu fa'il. Berarti ini adalah jaidun itu menjadi fa'il ya gitu. Kemudian yang ro'a itu adalah aku melihat apa perlu maf'ul bih, maka di sini jaidan menjadi maf'ul bih. Kalau kita lihat dari kaidahnya si nomor C ini gitu. Nah, sekarang kalau ke mana itu ke surat yang kita bahas adalah di sini adalah adalah anafi, berarti kalimat negatif atau manfi. Kemudian di sini ini fiil dan ini tidak ada mustasna minhunya, walaupun Pak Musib tadi dan Bu Yanti sudah menerangkan bahwa itu boleh mahduf ya. Tetapi di sini kan boleh juga dibilang bahwa itu tidak ada mustasna atau tidak disebutkan mustasna minhunya, maka ini disebut adalah kalam nakis. Maka ini berlaku di kaidah KBI itu adalah yang bagian C tadi, bahwa ilahnya di sini saya menyebutannya adalah kolom 12 karena di sini ada di bukunya Pak Musib yang buku 3 ya kalau nggak salah itu. Ini ada ila anfusahum itu adalah kolom 12. Tetapi tadi juga sudah diterangkan bahwa di sini boleh kolom 5 dan juga boleh kolom 12. Tidak menjadi masalah. Berarti anfusahum di sini apa? Ini karena dia nakis, berarti anfusahum itu adalah maf'ul bih untuk menyempurnakan yahdauna ini, karena yahdauna ini adalah perlu maf'ul bih gitu. Jadi di sini adalah mustasnanya adalah berupa maf'ul bih. Jadi kalau nakis itu adalah mustasnanya itu menyempurnakan atau mengisi kekosongan fiil yang sebelumnya. Gitu. Kalau jadi fa'il ya berarti dia rofa, kalau misalkan dia maf'ul bih ya berarti nasob. Begitu kalau dari saya. Udah ya, anfusa nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul bih dari fiil yahdauna.
Demikian, hanya sekian Bu Yanti dari saya. Mudah-mudahan bukan nggak tambah bingung, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya silakan ke Bu Yanti. Terima kasih, Bu Intan, Yanti. Ya. nggak dijelasin sekalian mustasna selain ilah itu kan ada Bu ya? Oh, iya. Itu saya ini tergantung ini apa materi yang mendukung kepada ayat yang dibahas. Oh iya, iya. Saya tidak mau banyak-banyak, nanti kan takutnya kelamaan. Nanti aja nyicil. Jadi bingung juga nanti Bu, kalau semuanya. Iya. Tapi ya, mengerti ya, maksudnya bingung ya, atau bingung tambah mengerti tambah Kalau bingung. banyak-banyak nggak Jadi masuk lebih semua. mengerti. Tapi kalau Kalau terlalu sekarang banyak bingung. susah masuknya. Susah masuknya nanti. Ngaco Bu, nanti. Iya, Satu-satu ini lebih bagus. sedikit-sedikit seperti ini bagus. Iya, saya setuju. Bu Intan, mau Iya. tanya, iya, kalau tadi Ibu menyebutkan ilahnya boleh 5, boleh 12 gitu ya kolom. Iya, kan seperti tadi Pak Muslim disebutkan bahwa ilah itu kan tadinya hanya satu kelompok, tetapi ditarik ke 5 ketika dia anggap aja sebagai tugas untuk menasobkan gitu loh. Nah, sementara di sini itu adalah anpusa. Anpusa itu ada yang mengatakan juga mengatakan dia irobnya itu nasob karena dia Nasob. mampu lebih dari yahdauna. Kenapa ya dauna ini? Karena dia fi'il muta'adi, dia memerlukan maf'ul bih. Maf'ul bih. Taunya ya ada apa muta'adi bagaimana ini kan ya ada menipu bisa dikasih pasif, ditipu, berarti itu tandanya dia muta'adi. Nah, muta'adi perlu ada maf'ul bih maka anfusahum. Tetapi di mana kalau lihat kita irob Al-Qur'an dia bilang itu adalah istisna aja, istisna'u. Di yang lain juga adalah istisna'u. Tapi kalau misalkan 5 juga nggak apa-apa karena dia juga Bisa memenuhi ya iya, Bu memenuhi Intan. karena dia menasobkan Karena gitu loh. Ya, mansub di situ ya. masuk ya. Jadi kata Pak Muslim tadi boleh kan dua-duanya nggak apa-apa gitu. Oh Ya. iya iya. Saya Terima kira kasih. saya lebih tertarik memakai huruf 5 itu karena sebenarnya bukannya tidak ada, tetapi mahdzuf gitu. Dan dia disembunyikan di induk kalimat gitu kan Ibu. Iya, enggak ini ya, belum sempurna di sebelum ilahnya ya. Iya. Nah, masalahnya ada juga yang berpendapat begini. Ini kan tadi ada yang ada yang bertanya fiilnya di sini yukhadiuna. Ini kan wajan 11. Wajan 11 itu diartikan bahwa adalah kedua belah pihak. Di sini ada nggak ya saya? Oh, nggak ada. Kedua belah pihak, jadi memerlukan misalkan ada dua pihak yang apa ya, yang berhubungan. Di sini maksudnya mereka akan menipu. Allahnya di pihak mereka adalah pihak ke satu, Allahnya di pihak yang kedua. Ya. Atau dibilang juga ada juga misalkan yaktulu ya. Mereka saling berperang. Jadi ada pihak yang terlibat, ada pihak lain. Nah, makanya di sini menggunakan ya yukhadiuna wajan 11. Makanya di sini Allaha dan aladina amanu. Nah, tetapi kenapa di sini yahdauna ini wajan 1. Nih di wajan 1 ini tidak memerlukan pihak yang lain. Makanya di sini mungkin ya, mudah-mudahan saya betul bacanya yahdauna itu adalah dia hanya menipu dirinya sendiri. Makanya di sini mustasna minhunya tidak ada karena memang secara wajan itu tidak diperlukan gitu. Maaf Bu Wahyudin. Jadi saya juga pernah pelajari khoda'a itu muta'adi. Iya, betul. Dan yukhadi'u juga itu dari fa'ilan itu juga menjadikan yang muta'adi lagi gitu. Saya juga kaget ini. Jadi ada double muta'adi. Fa'ilun itu fa'ilu itu memang menjadikan muta'adi dari yang lazim jadi muta'adi begitu. Padahal ini sudah
mutaadi itu. Oh, sudah Ini ada mutaadi. sesuatu yang menarik ya. Iya. Iya. Iya, sudah Koda. mutaadi ya. Sudah. Mungkin ini Koda itu bahasanya nanti mutaadi. pembahasannya bagusnya di KTI ya Pak, tingkatannya KTI. Iya. Maksudnya memang Tahun depan kalau Ini bisa. sebetulnya ya ini sebenarnya menarik sekali ya Yuhodiuna, Iya. tapi saya dikasih green light-nya sama Pak Musib sampai sini aja sebetulnya. Sampai Oh, iya. pokoknya itunya tuh kalau tidak ada sesuai dengan kaidahnya, ketika ada ma adalah huruf nafi, kemudian tidak ada mustasna minhu, disebutnya kalam nakis, dan Oh, kalam setelah nakis ya. setelah ila maka si anfusahum itu adalah menyempurnakan atau mengisi kekosongan yahdauna gitu. Itu aja sih. Mau bahannya. Kenapa? Kalau misalkan istisnanya ini boleh dibilang 5 atau 12 ya. Kalau 5 juga betul kata Bu Yanti adalah dia menasobkan, ya betul. Tapi juga sama sebagai kedudukan maf'ul bih. Kalau 12 juga betul, di i'rab Al-Quran adalah istisna'u gitu. Itu juga boleh juga, sama aja gitu kan, nggak jadi masalah. Ya kan? Ya, ada lagi? Mudah-mudahan nggak ada ya. Baik, Makasih kalau Bu nggak ada, Intan. ya sama-sama. Terima Baik, kasih banyak Bu Intan. sama-sama. Terima kasih ya, banyak Bu terima kasih, Intan. Ron. Ya, sama-sama. Saya serahin ke Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Terima kasih Bu Intan. Oke, terima kasih Bu Intan. Alhamdulillah gitu ya. Kita udah selesai membahas ayat ke-9 yaitu surat Al-Baqarah ya, yang itu merupakan nanti kan udah ada pembagiannya Al-Baqarah itu 1-5 tentang orang mutakin gitu ya, bertakwa, 6-7 tentang orang kafir. Nah, sekarang kita sebetulnya berada di ayat-ayat yang menceritakan tentang orang munafik ya. Baru kita masuk 2 ayat. Pada itu sampai ayat 20 nanti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat memahaminya juga sambil belajar takribnya juga memahami artinya gitu ya. Yang lebih bagus lagi nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya, supaya kita tidak salah melangkah. Itu tujuan kita belajar bahasa Arab ini gitu ya. Sekarang kita akan menentukan untuk pekan depan siapa yang akan maju sebagai presenter. Nah, setelah dipilih, maka terpilihlah kelompok 4 ya. Kelompok 4 untuk pekan tanggal 19. Ya. Oke ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami ya bahasan ayat dan materi yang disampaikan. Nah, udah selesai, kita tutup kajian kita malam ini dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Intan.